Coba lihat sekeliling lo. 7 dari 10 orang yang lo temui akan mengaku sebagai pecinta film. Dan kalau lo mendekat ke mereka, lo hampir bisa mendengar mereka berpikir tentang film. Hidup aku persis banget kayak Bridget Jones' Diary. Cuman mana Hugh Grant-nya ya? Gue pengen les nari biar badan gue bisa kayak J.Lo di film Shall We Dance. Gue cinta banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise keren abis. Aku seneng banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise seksi banget. Gue suka banget sih. Annette Bening di Julia. Nggak sedikit dari orang-orang ini yang hidupnya berubah setelah nonton sebuah film. Teman-teman gue juga gitu. Ini Andi, anak punk sejati. Hanya percaya pada kekacauan dan anti kemapanan. Tapi saking terinspirasinya sama film Bad Boys, dia akhirnya jadi polisi. Yang ini teman gue Pipin, kutu buku. Nggak pernah bisa membangun hubungan sosial dengan siapapun. Tapi setelah nonton film A Beautiful Mind, dia berhasil menciptakan beberapa teman imajiner. Abel, gitaris hard rock, percaya bahwa kelelakian seorang diukur dari apa yang dipegangnya. Tapi setelah nonton film Bring It On, dia memutuskan untuk jadi seorang cheerleader. Film mungkin anugerah seni terbesar yang pernah dimiliki manusia. Kita semua tahu bagaimana proses film diciptakan. Tulis, kemudian cari penyandang dana. Gini Pak, pasti menang di banyak festival Pak. Bakal bisa laku nggak? Temanya penting sekali Pak. Saya nggak peduli penting atau enggak. Bisa laku nggak? Di shoot, Kamera. And action, action. diedit, dan setelah beberapa konferensi pers, bahwa sebuah film itu tidak pernah bisa lepas dari karakter sang filmmakersnya. Kenapa film-film Anda tidak pernah lepas dari 3 huruf? S-E-X. Seks. Karena saya suka seks. N-E-X-T. Next. dan pesta gala premier yang mewah, artisnya kayak kaya, punya tepaya gembel. Gembel. Hei, gue tuh yang bikin dia kelihatan cantik. baru setelah itu film bisa ditonton di bioskop oleh masyarakat. Tapi sangat jarang orang yang ngerti gimana pentingnya peran gue dalam proses di atas. Gue adalah orang di balik layar. Gue adalah orang yang paling menentukan apakah lo bisa nonton film di bioskop apa enggak. Ya, gue adalah pengantar lo film.
Mungkin lu belum tahu seberapa susahnya pekerjaan gue. Coba hitung, ada berapa banyak bioskop di kota ini? Setiap hari, bioskop-bioskop ini memutar film dengan judul yang sama. Idealnya, setiap bioskop harus punya satu kopi film. Tapi karena distributor film berusaha sebisa mungkin memperkecil pengeluaran, jadinya cuma ada satu kopi film untuk 2 bioskop. Biasanya, satu judul film dibagi menjadi 6 roll, atau sampai 12 roll untuk film India. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat ke penggemar film India, kita nggak bakal ngebicarain film India di sini. 6 roll film inilah yang harus diputar di 2 bioskop, bergiliran. 1 giliran, 2 roll. Makanya selalu ada perbedaan jadwal putar untuk film yang sama di beberapa bioskop. Film apapun yang sedang lo tonton, setiap kali ada tanda seperti ini, berarti film udah sampai di akhir roll. Dan peran pengantar film untuk menjaga kelanjutan film sangat menentukan di sini. Pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang bisa diandalkan. Kalau enggak, tanda ini akan muncul di layar bioskop lo. Gue nggak pernah telat mengantar roll film. Dan percayalah, ini bukan tugas yang gampang. Tapi gue nggak akan pernah mengingkari janji gue waktu pertama kali gue nerima pekerjaan ini. Nama gue Johnny. Dan ini adalah janji gue. Gue selalu percaya selama lo punya dedikasi yang besar buat pekerjaan lo nggak perlu mikirin soal lain. Lo nggak perlu terganggu dengan kenyataan bahwa umur lo 22 tahun dan belum pernah punya pacar. Atau lo nggak bakal punya waktu juga buat pacaran. Karena kamu nih kita telat. Kita belum telat, Toto. Aku kan udah bilang, kalau nonton aku mau duduk di tengah, biar efek surroundnya jelas. Ngapain bayar tiket mahal-mahal tapi nggak bisa nikmati filmnya secara optimal? Kau bawa makan siang aku tidak? Makan siangnya kayak orang normal dikit lah, Pak. Rusak kesehatan nih. Sudah siapnya aku untuk mati. Kenapa kau? Kenapa apanya? Pas masuk, kau hembuskan nafas. Sekarang macam tak konsennya kau. Enggak. Cuman barusan gue di lobi ngeliat perempuan cantik banget. Akhirnya tertarik juga kau sama perempuan. Kukira selama ini yang tak normalnya kau. Sudah kenalan kau sama dia? Ya nggak bisa gitu aja dong. Kenapa rupanya? Ya, nggak profesional aja. Jan, tempat yang paling cocok untuk ketemu jodoh kau adalah tempat kerja kau sendiri. Aku jumpa istri aku pertama kali juga di sini. Ya istri Pak Ucok kan dulu ya tukang sobek tiket. Terus, kenapa rupanya? Oh, aku tahu. Istri aku dulu tukang sobek tiket. Aku proyeksionis. Jadi aku sama dia sama kelasnya. Sedangkan perempuan yang kau lihat tadi pasti anak orang kaya. Yang ku pikir ya kau lebih cerdas dari itu, John. Ya nggak gitu juga sih Pak Ucok. John, hidup ini macam bioskop saja. Kalau kau terlambat, film akan mulai tanpa kau. Bioskop tak akan nunggu kau, John. Tentu aja mereka bakal nunggu. Orang film jadi gua kok. Apa gue mesti datengin dia dan minta nomor teleponnya? Ah, Pak Ucok tahu apa? Udah jelas kita hidup di dalam dunia dengan sistem kelas. Lagian gue nggak tahu apa cowok itu pacarnya atau bukan. Aku mau ke depan, siapa tahu bisa nitip. Toto, nggak perlu deh. Kita ngantri aja. Seharusnya yang ke depan tuh kamu. Kok kamu nggak ngerasa salah sih udah bikin telat? Mas, bisa nitip? Konsep pengantri itu diciptakan ada poinnya loh. Supaya yang datang lebih duluan bisa dapat tiket lebih awal. Buat apa kita ngantri kalau misalnya kita bisa main titip, Mas? Jadi tolong deh, dewasa. Kalau nggak boleh nitip, Ya. jangan nguliin. Oke. Mas, bisa nitip, Mas? Untuk nyari saya apa?
Tiket mas saya bayarin. Saya sama teman-teman saya loh. Oke. 3 orang. Fine, I don't care about money. Bisa kan? Apaan? Menurut gue filmnya gak masuk di akal, tau gak? Kalau gue bilang keren banget loh. Bener banget tuh film. Gue sih percaya ya. Cuman ada satu orang untuk setiap satu orang. Itu yang namanya belahan jiwa. Terus lu tau dari mana kalau tuh orang belahan jiwa lu, ha? Ya kalau hati lu bilang gitu. Lu tuh ternyata orangnya hopeless romantic banget ya. Desain soal jodoh kan emang kayak gitu dari sananya, men. Sekarang gimana nih kalau ternyata lu bisa hidup sama orang yang bukan belahan jiwa lu? Kata Jennifer Aniston aja di filmnya The Object of My Affection, lu cari satu orang buat lu sayang, udah gitu bikin relationship lu berhasil sama dia. Itu namanya kompromi. Gue sih nggak mau kayak gitu. Jadi, kamu udah nemuin belahan jiwa kamu belum? Gimana sih? Masih perlu aku jawab? Hah? Oh 30 itu kursi paling depan paling pinggir men. Men. Udah untung gue beliin lo. Gue udah bayarin. Lu sama teman-teman lo. Oh tiket nomor segini. Gue nggak perlu nitip. Gue ngantri sendiri ke depan. Tempat duduk yang lo mau tuh udah diambil orang men. Ya, lu bisa beli dekat-dekat situ kan? Ya maaf. Gue akan laporin lu ke Kapanan Teater. Gue akan bilang kalau nyalo. Silakan aja. Banyak saksi kalau lo yang nawarin diri kok. Kan lo mau nyapa? Mau lo apa? Lo mau lesain di sini apa duluan? Terserah lo. Mas, ini cewek yang tadi jalan sama cowok yang pakai celana aneh itu, Mas. Gue bayar lo. Di sini aja udah. Lu jangan ikut-ikut. Udah cabut. Wah, kalau itu cowok gue udah gue tinggalin. Sebenarnya gue tonjok dulu. Jangan khawatir, aku gak bakal nanya kamu, baby. Your eyes, your lips, you whisper to the air. Night is gone, stars are falling down. I kiss you so gently, you smile. Kecewa karena gak dapat tempat duduk di tengah? Gue udah bilang ke cowok gue buat bikin bioskop sendiri aja. Oh, jadi itu cowok kamu? Kamu heran ya? Kenapa cewek-cewek tetap aja mau bertahan sama cowok yang nyebelin? Oh enggak. Saya nggak punya kualifikasi buat ngasih nasihat soal pacaran. Nggak pernah punya pengalaman sih. Kamu suka ngantar film ya? Kok tahu? Kan kelihatan. Oh ya? Jarang loh ada yang merhatiin. Saya merhatiin. Udah berapa lama kamu kerja di sini? Udah setahun. Part-time tapi paginya saya kuliah, sorenya ngantar film. Kok part-time ngantar film? Jangan tersinggung loh. Aku rasa pekerjaan kamu asik kok. Oh enggak, sama sekali enggak. Lagi pula saya suka pekerjaan ini. Dan sebenarnya pekerjaan kayak gini udah turun-menurun di keluarga saya. Ngantar film? Maksudnya pekerjaan ngantar-ngantar kayak gini. Maksudnya? Bokap saya kerjanya tukang pos. 20 tahun dia ngantar surat, nggak pernah salah alamat. Kakek saya pemain musik sewaan. Kerjanya nyampein rasa cinta orang ke orang lain pakai lagu. Kasihku di sana
20 tahun dia berprofesi kayak gitu. Sampai akhirnya dia ketemu nenek saya. Setelah itu dia berhenti, karena nenek saya selalu cemburu kalau kakek saya nyanyiin lagu cinta buat orang lain. Hadirkan rasa bahagia. Terus dia kerjanya apa? Terus dia ganti profesi jadi debt collector. Tetap aja kan dia profesinya sebagai pengantar pesan orang. 10 tahun dia berprofesi sebagai debt collector, nggak pernah gagal nagih utang. Mengikuti jejak pendahulu saya, sekarang saya juga jadi pengantar film. Udah setahun saya ngantar film, belum pernah telat. Boleh tahu nama kamu? Gini aja, kamu antar film kita, dan pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Deal? Pasti namanya bagus. Mau tahu aja masih ada syaratnya. Kalau ngedapetnya susah kan, nggak bakal gampang dilupain. Good point. Kalau nama kamu siapa? Aku juga nggak mau gampang dilupain dong. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak tahu aku dikeroyok orang dalam sana? Otto, kalau kamu nggak serekam kursi kita, kan kita bisa nonton lain kali aja. Kamu kan tahu, aku cuma mau nonton film di hari pertama pemutaran. Hari kedua pasti filmnya udah scratch. Kayak kamu nggak tahu aja gimana kelakuan pekerja bioskop Indonesia. Ngapain lu? Dia gangguin kamu? Dia pengantar film, Otto. Kebetulan aja dia lewat. Terus ngapain lo masih di sini? Bukan lo masih kerja? Kamu ngapain sih? Ramah-ramah sama tukang antar film? Gak kelas tau. Kalau aku cuma boleh bergaul sama yang kelasnya sama dengan kamu, bisa-bisa aku nggak punya teman. Maksudnya apa tuh? Sebagai pengantar film, lo emang selalu dikejar-kejar waktu. Tapi lo juga masih sempat memperhatikan karakter-karakter orang yang datang ke bioskop. Selama setahun gue kerja, gue bisa bikin 10 klasifikasi. Pertama, penonton cari perhatian. Nyokap gue nyuruh gue minum jamu. Retro banget gak sih lo? Lo, zaman kayak segini kayak gini, lo masih percaya sama yang cuma diperas. Oh my god, cowok ganteng yang jago basket itu nelfon gue. Hai Sammy. Kedua, penonton piknik. Ketiga, penonton pacaran. Such a sadistic world that we live in. Keempat, penonton pembajak. Kelima, penonton spoiler. Nanti kan dia yang cowok itu diculik oleh penjahat. Tapi itu bisa lagi. Akhirnya dia bertemu. Keenam, kritikus film. Ini adalah kritikus yang gue nggak tahu apakah dia memang benar-benar serius menilai film, apa cuma supaya orang tahu dia kritikus. Yang pasti, gue nggak bakal pernah percaya lagi sama apa yang ditulis kritikus. Ketujuh, penonton ponsel. Halo? Iya, lagi nonton gue. Kedelapan, penonton tidur. Kesembilan, penonton tell me. Apa tadi? Kok bisa mati? Tembak. Pakai apa? Pistol. Masa sih? Kesepuluh, penonton perfectionist.
Permisi. Saya bisa panggil Bapak apa? Pak Ucok saja. Pak Ucok, berapa Pak Ucok digaji sebulan siapa? Kenapa? Saya tahu gaji sebagai proyeksionis bioskop itu kecil. Tapi bukan berarti Bapak bisa kerja setengah hati kan? Perhatiin nggak Pak, kalau filmnya nggak fokus? Oh ya? Anda sudah membuat saya kehilangan 5 menit dari durasi film. Tolong Pak, lain kali kerja tuh yang bener. Loh, kok hidup lagi? Bukannya tadi udah mati? Bisa diam nggak sih? Gue tahu banyak soal penonton bioskop, tapi gue nggak tahu apa-apa soal cewek. Tapi yang pasti, cewek yang satu ini nggak bakal gue kecewain. Tadi ada penonton naik ke sini. Protes, katanya filmnya tak fokus. Aku pikir aku harus ganti kacamata, Jo. Karena setelah aku cek ternyata fokus-fokus saja. Yang mana orangnya? Tuh, yang paling depan, pinggir kanan. Pak Ucok gak usah khawatir. Filmnya fokus-fokus aja kok. Orangnya aja agak gila. Sudah kenalannya kau sama cewek itu? Nanti setelah filmnya selesai. Malah mungkin gue bakal makan malam sama dia. Ini kan shift terakhir gue hari ini. Pacarnya ikut? Gak tahu. Maunya sih enggak. Kalau pacarnya ikut, aku ikut. Sudah lama aku terlihat perang. Pasti seru jadinya. Kalau gue nggak balik dari medan perang, tolong titipin bunga ini ke cewek tadi ya. Nah, ya aku pikir kamu suka aku. Ku kira sudah gila kau tadi. Screamed out from a darker shed. This lady
berapa lama di sini, Kek? 2 jam kali, Nak. Ya ampun. Ayo sama saya. Ya, dah, sini Kek ya. Kalau nggak karena kamu, kakek mah nggak bakal percaya lagi adanya kemanusiaan di kota ini, Nak. Jangan gitu dong, Kek. Kalau tadi kakek minta tolong langsung sama orang, pasti ada yang bantuin. Masih banyak orang baik kok di Jakarta. Woi! Pak, motor saya dicuri. Di mana? Itu udah dibawa kabur. Tadi kamu taruh di mana? Di sana. Dikunci nggak tadi? Enggak, maksud saya cuma sebentar. Ya itulah salah kamu, kenapa nggak dikunci? Ini tapi penyelesaiannya gimana? Ya udah kamu ikut saya ke pos, kita bikin laporan dulu. Nggak bisa dikejar dulu, Pak. Saya lagi nggak bawa kendaraan, tapi kalau kamu ikut saya ke pos, mungkin ada teman saya yang bisa membantu kamu mengejar. Tapi kamu mesti bikin laporan dulu. Hei, lain kali kalau tinggalin kendaraan dikunci. Sore, Pak. Selamat sore, Mas. Tolong Metropol Building agak cepat ya, Pak ya. Oke. Kerja apa belanja, Mas? Mau kerja, Pak? Di mananya? Di bioskop. Oh. Enak nggak kerja di situ? Ya, lumayan. Gajinya gimana? Cukup? Kalau jawabannya cukup, berarti nggak cukup. Nggak, bener kok, Pak. Cukup. Udah berkeluarga? Belum. Umur berapa? 22. Ah, masih mau bebas ya. Tapi kalau saya boleh kasih saran, jangan lama-lama, nanti nyesal kayak saya. Umur saya 50, baru 9 bulan yang lalu saya kawin. Dulu nggak kepikiran tuh mau kawin, berantem melulu. Dulu saya bekas preman, tapi sekarang udah tobat. Istri saya sebentar lagi melahirkan, Mas. Waduh, saya senang banget dah. Biarpun saya ikut menderita, istri saya hamil. Ngidamnya aneh. Maunya mukulin saya. Sebentar-sebentar rambut saya dijambak. Kadang-kadang nendang-nendang saya. Bawaan bayi kali ya. Tapi saya yakin, yang lahir pasti bayi laki-laki. Waduh, saya senang banget kalau yang lahir bisa bayi laki-laki. Soalnya saudara saya perempuan semua. Kalau Mas saudaranya berapa? 4. Yang laki-laki berapa? Laki-laki semua, Pak. Waduh. Pasti sering berantem ya? Saya juga pengen punya anak 4 laki-laki semua. Tapi nggak tahu ya, gara-gara saya kawinnya telat, bisa atau nggak saya punya anak 4? Soalnya makin tua kan sperma makin males katanya. Ya mudah-mudahan bisa deh, Pak. Tapi saya udah bersyukur kok punya anak 1 aja. Soalnya saya nggak bisa ngebayangin kalau istri saya hamil 4 kali, terus ngidamnya 4-4-nya seperti ini. Saya disiksa terus, dipukulin terus, ditendangin terus. Masa 4 tahun saya harus ditendangin, disiksa terus? Ini juga saya harus pulang cepat. Saya nggak mau istri saya ngelahirin, nanti saya nggak ada di sampingnya. Istri saya juga sudah selat. Tapi memang bandel sih. Masih suka belanja sendiri. Nah, kalau hamil kira-kira istri saya sebesar itu tuh. Dengar ya, Pak. Saya ini capek. Saya udah... Astagfirullah. Itu memang istri saya. Kamu ketuaan jadi istri saya. Bapak tuh ketuaan jadi bapak saya. Kamu ketuaan jadi ibu saya. Tua. Pantesan aja tua. Kantor pos gak bakal kemana-mana. Sabar sayang, sabar. Bentar lagi kita sampai rumah sakit. Belum keluar kan belum?
apa-apa. Biarin, nggak apa-apa. Makanya, buruan kawin. Biar dulu ngerasain saat-saat indah seperti ini. Sabar. Jangan dikeluarin dulu ya, tunggu dokter. Sabar sayang, sabar. Udah sampai sayang, sabar ya, jangan dikeluarin dulu. Sabar. Halo. Bapak tunggu di dalam. Bapak silakan tunggu di luar, Pak. Loh, kok saya malah disuruh keluar? Suami boleh tunggu di dalam, Bapak orang tua harus tunggu di luar. Saya bukan suaminya. Saya suaminya. Kasih tau sayang, kasih tau dokternya saya suami kamu. Kamu punya suami lagi kamu. Ya udah. Oke, dua-duanya boleh masuk. Tenang sayang, tenang. Tenang, Bu. Tenang. Relax. Anak berapa ini? Pasti anak pertama. Relax, Pak, relax ya. Kita dengar lagu dulu. Dorong, Bu, dorong. Nah, begitu, relax. Terus dorong, Bu, terus dorong. Kepalanya sudah mulai keluar nih, Bu. Anaknya laki perempuan, Dok? Tahu. Itu sepertinya cakep nih. Dan sayang, anak kita ganteng. Belum tahu laki atau perempuan dulu. Pasti laki-laki. Anda yakin? 50-50. Push. Kalau udah besar pengen jadi dokter. Kalau aku bintang film, kalau nggak ada dokter nggak bisa berobat. Kan bisa berobatin dokter. Papa mama aku nggak pernah percaya sama yang berbau supernatural. Papa mama kamu percaya satu sama lain juga enggak. Kamu jahat. Johnny, kalau udah besar mau jadi apa? Aku pengen jadi pengantar roh. Aku bangga kamu jadi pengantar film Johnny. Wah, aku juga mau ngantar film Tapi sekarang kamu mesti bangun. Filmnya udah mau putus. Mati gue. Berapa lama gue pingsan? Bayinya laki-laki. Saya mau kasih nama sama kayak nama Mas. Nama Mas siapa? Dem siapa, Mas? Dem Gunadem. Bagus juga.
Kamu gak butuh aku, Lid. Kamu independen, kamu kuat, kamu cerdas. Aku cuma bakal jadi lebihan bagasi aja buat kamu. Don't you get it, Bob? Ayam war ayam karena aku punya kamu. Aku eksis kalau aku punya kamu buat nunjukin aku jalan. Kamu tuh senter buat aku, lampu mobil aku. God! What the hell was that? Lo pernah ciuman gak sih? Ya pernah lah, gue kan selalu pacaran. Tapi pasti pacar-pacar lo ninggalin lo terus kan? Nih, ciuman kayak begini. Jangan pernah ada bibir orang lain di bibir lo, kecuali itu enak banget. Ya tapi mana ada orang Indonesia cuma di pinggir jalan kayak tadi. Barusan yang gue kerjain apa? Dan gue mau ciuman di mana aja gue mau, terserah gue. Gue nggak bisa cuma suruh ngulangin gaya mbak. Kasih gue motivasi dong. Motivasi lo adalah gimana supaya lo gak jadi figuran lagi. Standby, kamera set. Oh, sound. Lihat 609, take 1. Kamera. Aksi. Kamu gak butuh aku, Lid. Kamu independen, kamu kuat, kamu cerdas. Aku cuma bakal jadi lebihan bagasi aja buat kamu. Don't you get it, Pop? Ayam war ayam karena aku punya kamu. Aku bisa eksis kalau aku punya kamu buat nunjukin aku jalan. Kamu tuh senter buat aku, lampu mobil aku. Siapa lagi tuh? Ini jalan keluarnya lewat mana ya? Kita semua kehilangan jalan di sini dan aku nggak bisa bantu kamu. Please stay. Kalau aku kehilangan kamu berarti aku mundur nggak cuma satu langkah, tapi aku harus mulai lagi dari awal dan aku nggak yakin bisa beranjak lagi dari situ. God! Oke, kita ulangi lagi ya. What the hell are you talking about? That was perfect. Loh, tapi Mbak, That was perfect. That was great. Gue suka ad-lib lo tadi ke dia. Kita semua kehilangan jalan. That's genius. Siapa nama lo? Joni. Oke, John. Gue butuh lo untuk shot selanjutnya supaya continuity. Continuity apa? Lebih tight. apa nggak sebaiknya kita take ulang aja, Mbak? Bintang film. Lo bisa ngulang sebagus kayak tadi nggak? Gue bisa coba sih, tapi gak yakin. Nggak usah. Loh, apa sih ini nggak jadi aneh? Ada karakter yang nggak jelas siapa? Lo udah pernah bikin berapa film? Ya belum pernah sih. Gua kan cuma asisten sutradara. So shut up! And I want that man in! Siapa tadi nama lo? Joni. Oke, Joni, sekarang lo berdiri di sana, ulangi gaya lo yang tadi. Oh, nggak bisa, gue mesti pergi. Nggak bisa. Lo harus tetap ada di frame buat continuity. Maksudnya? Kita itu mau ngambil angle yang lebih padat. Dan lo harus tetap ada di frame. Karena kalau nggak, shoot kita nggak bakal continuity. Di satu shoot lo ada, di shoot yang lain lo nggak ada. Oh, nggak bisa. Gue mesti ngantar film sekarang juga, Bang. Tolong ngerti deh. Gua udah dapat banyak masalah hari ini. Gue juga. Lo mesti mau, men. Kalau kita mesti take ulang, gue nggak yakin bisa sebagus yang tadi. Ya, tapi gue juga mesti pergi. Ya, itu kan salah lo sendiri. Kenapa lo main nyelonong aja kayak tadi? Oke. Gue minta maaf gue udah ngeganggu. Tapi gue mesti pergi. Dengar ya, pernah nggak lo ngerasa kayak pecundang terbesar yang pernah jalan di planet bumi? Selamat datang di TV Store Interaktif yang menawarkan produk-produk inovatif terbaik yang pernah ada. Kali ini, kami akan menawarkan satu produk kosmetik yang paling tahan air. Hujan, air mata, keringat tidak akan mampu melunturkan produk makeup yang paling inovatif ini. Asisten saya akan membuktikan. Hubungi kami sekarang, hanya Rp799.900. Jangan sia-siakan kesempatan ini, hanya Rp799.900. Gue tahu gue bisa jadi seseorang yang punya karir jauh lebih baik dari hanya sekedar kelinci percobaan. Yang gue butuhin tuh cuma kesempatan, dan kesempatan itu lagi di depan mata gue sekarang. Gak mungkin dong gue sia-siain. Nah, yang tadi itu adalah penampilan gue yang paling bagus. Dan kalau kita suruh ngulang, gue gak bakalan yakin bisa sebagus yang tadi. Kalau gue bagus main di sini, kesempatan gue buat kepake di film bakalan terbuka. Nah, kalau lo nolak, berarti sama aja lo udah matiin karir gue, tau gak? Mending lo bunuh gue aja sekarang, bunuh gue sekarang.
Gue butuh bantuan lo, please. Oke, tapi gue gak punya banyak waktu. Kita bisa kerja lagi gak sih? Panjang bos. Oke, semuanya kita ulangin kayak tadi ya. Oke. Selesai. Aksi. Gas. Mic bocor. Nyanyi amatiran banget sih. Apa perlu gue yang megangin? Please, kalau aku kehilangan kamu berarti aku mundurnya cuma 1 langkah. Gas. Komputer gue mati. I'm blind. I'm blind. Aku mundur gak cuma 1 langkah, tapi harus ulang lagi dari awal. Dan aku gak yakin bisa beranjak lagi dari situ. Gas. Perfect. Thanks Jen deh. Gue boleh pergi sekarang? Boleh, tapi lu kesana dulu ke mama yang di sana. Dia bakal ngasih lo honor. Gak usah, gue buru-buru. Gue suka tuh sama tuh orang. Seksi juga ya. Bisa nggak lu masukin dia ke scene berikutnya? Bisa nggak? It was the skies. It was a sad and alive. You could watch me all fall down. I guess it's been a little while since I slept, but I dreamt Kok dia pakai bikini bukan tadi pakai tank top? Oh, sekarang tuh udah paginya. Kan tadi temennya bilang good night. Oh, berarti kalau good night berarti langsung ganti besoknya gitu. Ya nggak juga. Tapi kan tadi malam. Sekarang tuh udah pagi, siang lagi. Bisa diam gak sih? Yang berisik 2 orang ini. Gua malah nyuruh mereka tenang. Tenang kok. Cecit, mau kita selesaiin di luar? Ngapain gua orang lagi nonton? Tolong keluar, Mas. Saya nggak mau keluar, saya mau nonton kok. Anda sudah bikin keributan. Yang bikin keributan mereka ini, Pak. Saya ngomong baik-baik, Mas nggak perlu teriak-teriak. Mengganggu yang lain. Pak, yang keganggu tuh saya di sini. Sekali lagi ngomong, Mas saya seret keluar. Fine. Tapi gua nggak akan pernah nonton sini lagi. Kamu ikut keluar apa enggak? Terserah lu. Tapi jangan harap ketemu gua lagi. Gua nggak perlu pegang. Gimana tadi? Kok dia mati? Tembak lagi? Mas! Mas! Rampok, tolong! Tolong! Mas! Tolong! Rampok, tolong! Masih ya? Tolong! Rampok! Woi, lepasin nggak? Masih gue campur ya? Pergilah! Percaya sama gue juga gak mau ikut campur. Dalam 30 menit gue udah harus di tempat kerja gue. Jadi gimana kalau lu lepasin Mbak ini bisa pergi, gue juga bisa pergi kerja. Ya kenapa lo gak pergi aja? Karena gue masih punya hati. Dan gak bisa ngebiarin lo ngerampok Mbak ini. Lo mau berantem sama gue? Kekerasan emang gak bakal jadi jalan penyelesaian yang baik, men. Tapi kalau benar-benar perlu, demi ngelawan kejahatan, ayo gue jabanin. Siapa sih lo? Spider-Man? Spider-Man gue mau nanya sama lo. Kenapa sih? Zaman sekarang masih ada aja yang so jadi pahlawan? Gue juga gak tahu. Tadi gue mau bantuin orang nyebrang, motor gue malah dicuri. Terus kenapa lo so nolongin orang lagi? Mungkin karena gue belum seapatis dan sinikal kayak lo. Abis ini gue yakin lo bakal sinikal dan apatis kayak gue. Woi, mau kemana? Diskusi kita kan belum kelar. Anjir!
panas-panas pakai jaket jeans, Om. Lu lihat? Rambut segini? Iya. Tinggi 158 cm, berat 45 kilo. Wah, gue nggak tahu kalau itu. Itu kakak gue. Alhamdulillah. Di mana dia sekarang? Au. Gak malu main suap. Gue nggak mau nyuap lo. Gue cuman mau ngasih duit lebih aja buat beli es krim lagi. Gue masih kecil, tapi gue gak bego. Lagian gue juga masih punya es krim lagi kok. Nggak bego, ha? Udah, cepetan. Kasih tau di mana kakak lo. Denger, walaupun gue ngasih tau di mana kakak gue, itu bukan karena lu ngasih gue duit. Gue bukan pengkhianat. Oke, lo bukan pengkhianat. Ditambah lagi, dia itu kakak gue sendiri. Gue nggak bakal ngapa-ngapain dia. Bagus, karena kalau lu ngapa-ngapain dia, lu bakal berdepan sama gue. Gue takut banget kalau kayak gitu. Gue nggak bakal ngapa-ngapain dia. Kalau udah paham situasinya, ya cabut. Lu ngapain sih nyari-nyari kakak gue? Ada perlu aja. Nama lu siapa? Johnny. Johnny. Nama gue Tony. Tony. Johnny dan Tony berjalan berdua mencari Fonny. Kakak lo namanya Bonnie? Dan gue juga punya adik kecil, namanya Bonnie. Lu doyan apa lapar sih? Laper. Emang belum makan siang lo? Ini lagi makan siang. Emang makan siang lo selalu es krim? Gue kan miskin, John. Jadi apa yang ada gue makan. Perut lu tuh terlalu buncit buat jadi anak orang miskin. Siapa bilang anak orang miskin selalu kurus? Metabolisme gue aja yang jelek. Jadinya, makanan biar sedikit selalu ditimbun dalam bentuk lemak. Lu tau dari mana sih soal-soal kayak gitu? Ya majalah kesehatan dong. Lu gak percaya? Berarti lu ngina orang miskin 2 kali, John. Pertama, lu bilang orang miskin gak mungkin gendut. Kedua, lu bilang orang miskin tuh gak mungkin baca majalah kesehatan. Gue gak bilang gue gak percaya lo. Gue cuma heran aja ada anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Nah, lu ngina gue lagi. Jadi menurut lu, anak kecil gak mungkin pintar kayak gue. Gue juga gak bilang lu pinter kok. Sekali lagi lu nyakitin perasaan gue pulang ke rumah. Emang kakak lu di rumah? Ya enggak lah. Oke, sekarang cepet kasih tau di mana kakak lo. Gue janji gue bakal diam. Bagus. Kita udah nyampe kok. Udah pada siap nggak lo? Drummer gue belum datang nih. Gue nggak bisa nunggu lama-lama, men. Gue mesti ketemu orang studio rekaman 15 menit lagi. Dia lagi di jalan, ntar lagi datang. Tahu dari mana? Dia nelpon lo. Emang lo ada yang punya HP? Kalau dia bilang datang, men. Gue udah kasih kesempatan band lo untuk audisi aja udah lumayan. Gue nyoba nolongin lo. Jangan sia-siain gue dong. Oke, 5 menit. Gue minta 5 menit aja. Kalau dia nggak datang juga, lo boleh pergi. Gue udah sampai titik dimana gue gak ragu lagi buat matain ini. Tar lu, gue bisa jelasin. Gue gak butuh penjelasan. Gue butuh tas gue. Mana? Enggak di gue. Di mana? Di Fonny? Mana dia? Enggak di dia juga, di orang lain. Tapi gue bisa ngasih tahu alamatnya. Ini drummer lo. Lu pikir gue bego? Hah? Gimana kalau lu ngasih alamat palsu? Ini drummer lo bukan sih? Gue bisa aja nunjukin, tapi gue harus audisi dulu. Gue gak peduli sama audisi lu. Lihat teman-teman gue. Kita udah nyisin duit buat latihan lama, pakai alat pinjaman. Kita nggak pernah dapet kesempatan didengar sampai hari ini. Tolong jangan matiin mimpi teman-teman gue karena kesalahan gue. Jadi ini bukan drummer lo. Oke, lu gue kasih kesempatan audisi. Tapi abis itu lu ikut gue. Gak bisa, drummer gue belum datang. 5 menit lu udah hampir habis, Jeff. Ya udah, gue gantiin drummer lo. Tapi abis itu lu ikut gue. Emang lu bisa main drum? Cuma ada satu cara buat cari tahu kan. Fon, keluar Fon. Tenang, I'm okay. Go Johnny, go Johnny.
Ben, lo masuk. Kenalin. Oke, sekarang lo ikut gua. Iya. Gue mau kenalin lo sama orang rekaman nih, gimana nih? Tapi gue mesti pergi. Lu mau gue kasih kesempatan lagi nggak? Nggak bisa, men. Dia mesti pergi sama gua. Lu nih siapa? Ke rumah dia? Biar gue aja yang pergi. Ini juga semua salah gue. Ya udahlah, terserah. Gue ikut dong. Tapi dia bakalan jadi drama terus-terusnya kan? Nggak tahu deh. Anak aja kayak gitu. Marah. Lain kali, kalau mau nyuri barang, itu lihat-lihat dulu yang dibawa orang tuh apa. Gue tahu. Tomorrow film. Hah? Film? Film apaan? Bukan Pokemon kan? Pokemon tuh terlalu anak-anak, ya kan? Lu nih apa sih sebenarnya? Anak band sekaligus maling? Oh, ini maling? Nggak mungkin. Di keluarga gue ya, nggak ada yang dibesarin cuman buat jadi maling. Almarhum bokap gue mesen. Lakuin apa aja yang lu bisa buat lu makan. Kita nyolong buat bayar uang audisi tadi. Pasti tasnya nggak laku kan? Laku gue jual sama Adam Subandi. Malah sebenarnya dia yang nyuruh gue maling. Adam Subandi siapa? Lu nggak pernah dengar nama Adam Subandi? Lu nggak pernah denger nama Adam Subandi? Enggak. Emang siapa dia? Preman. Dia itu lebih nyermin raja preman. Orang sakti. Sebenarnya dia seniman. Tapinya sakti. Dalam 1 tahun ya, dia tuh selalu hilang 3 bulan. Dia bertapa di gua paling angker di Jawa. Pernah dengar nggak 5 orang anak muda hilang di daerah sini tahun lalu? Enggak. 5 orang pernah hilang di sini. Ada yang bilang kalau mereka nggak hilang. Mereka dengar kalau Adam Subandi nyimpen harta karun di rumahnya yang dia dapat dari hasil betapa di Jawa. Jadi mereka mutusin buat mastiin berita itu waktu Adam Subandi lagi di luar kota. Tapi mereka salah sangka. Besoknya, Adam Subandi punya tambahan koleksi 5 piaraan baru. 1 ular, 1 iguana, 1 kura-kura, dan 2 kodok. Kebayang nggak lo? Kalau lu mesti jadi binatang piaraan seumur hidup lo. Kalau si Adam Subandi ini nggak suka barangnya dicuri orang, kenapa dia nyuruh lu nyuri barang orang lain? Dia lagi nyiapin pamerannya yang baru. Nama pamerannya barang-barang curian. Barang-barang yang dipamerin harus barang-barang yang dicuri sama non-profesional. Jadi gue ikutan. Gue masih nggak percaya kalau lu maling kok. Almarhum bokap kan bilang, maling itu adalah kejahatan yang paling hina-hina. Terus gimana kalau gue lapor polisi? Atau orang-orang lain yang barangnya dicuri? 2 bulan lalu juga Adam Subandi ditangkap polisi. Penjara sampai sekarang. Sampai sekarang? Maksud lo? Kalau lo ke penjara sekarang, lo bakal lihat Adam Subandi di sana. Aduh, copot phone. Tapi kalau lo ke rumahnya sekarang, lo juga mungkin bakal lihat dia di sana. Kan gue udah bilang, John, sakti. Hanya kalau punya tas tuh dipegang. Nggak tahu. Itu mana? Mati gua. Siapa? Baru juga kan? Enggak. Nah, gue hadapin dengan persuasi. Gimana lo pakai persuasi kalau bukan lo konyol? Maling. Bakar. Waduh. Bau banget. Gak usah protes.
dengar gak sih? 5 orang mati dibakar di terminal cuma gara-gara diteriakin maling. Gue punya pekerjaan. Dan gue harus berani ambil resiko untuk itu. Bersedih menyepi, toreh kisah senandung kasih. Maafkan Tuhan, ku berjanji, tak mau menuai muka untukmu Oktama. Takut ketinggian. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka. Sekali lagi gue minta maaf. Malu-maluin lu, Fon. Ini sebenarnya ide lo atau ide pacar lo sih? Ide gue. Tapi dia bukan cowok gue. Dia tuh belum pernah pacaran lagi. Lala, Apa urusan lo? Kenapa? nggak apa-apa. Coba lihat. Enggak, udah jalan lagi aja. Nggak, coba lihat aja dulu. Ah, Gara-gara lari tadi. enggak, udah berapa hari nih kayak gini. Sepatu baru nih nggak nyaman. Kok kayak nggak baru? Belinya di pasar loak sih. Sepatunya yang lama diembat orang. Padahal enak banget tuh dipakai. Ini tempatnya masih jauh nggak ya? Udah deket sih. Belokan depan, rumah kedua dari kiri. Ya udahlah. Gue aja yang jalan. Enggak, gue ikut. Nggak. Kalau emang orangnya senyeremin yang lu bilang, mending lu di sini aja. Gue aja yang jalan. Gue jadi nggak enak. Udahlah. Gue udah maafin kok. Kecuali lu mau ikut. Enggak. Gue di sini aja daripada gue jadi iguana. Mendingan gue di sini aja. Kalau lu dirubah jadi iguana terus gue dirubah jadi kodok, pasti lu makan gue ya. Iguana nggak makan kodok dong, Ngo. Ya udahlah. Sampai ketemu. John, hati-hati. Pameran saya belum buka. Anda datang terlalu cepat. Saya di sini mau ngambil barang saya. Barang Anda yang mana?
Tas yang besar, isinya raw film. Barang yang sudah diambil orang sebaiknya diikhlaskan saja. Saya akan ikhlas kalau itu barang saya. Itu bukan punya saya. Saya hanya ditugaskan untuk mengembalikannya. Yang ini tas Anda. Anda maju, tas ini saya bakar. Tolong jangan. Kalau gitu kasih saya alasan untuk tidak ngebakar tas ini. Tas ini tidak cocok masuk dalam pameran saya. Justru karena nggak ada gunanya buat Anda, ya lebih baik dikembalikan. Jawaban Anda salah. Salah. Tunggu. Karena karir saya tergantung apakah saya bisa mengembalikan tas itu atau tidak. Jadi apa pekerjaan kamu? Saya pengantar raw film. Dan kamu nganggap pekerjaan pengantar film itu sebagai karir? Kenapa enggak? Wah, kamu itu sebetulnya pinter kelihatannya. Tetapi kenapa jadi underachiever? Kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus kalau kamu mau. Memangnya kriteria Anda tentang pekerjaan yang lebih baik itu apa? Yang lebih banyak duitnya? Bener kan? Ngecewain gue. Buat seorang seniman pikiran lo tuh terlalu dangkal. Jelaskan. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan di mana lo bisa nikmatin pekerjaan itu. Dan kamu menikmati pekerjaan sebagai pengantar film? Ya. Pekerjaan antar mengantar adalah bentuk dasar dari semua bentuk silaturahmi. Karena sifatnya menghubungkan orang. Ingat nabi-nabi kan? Tugasnya juga mengantarkan pesan dari Tuhan ke manusia. Kamu pikir aku bakal kemakan sama bullshitan kamu? Sepertinya sih enggak. Memang enggak. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know your opinion on me. I don't need to be. I don't need to be here. I don't need to be what you want me to be. Just like gravity, you bring me down. Just like Yang itu tadi tas ayah. Anda beli juga ini di Blok M kan? Metropole Building, Pak. Lagi nggak narik. Metropole Building, Pak. Kita lagi nggak narik, mogok semuanya. Taksi! Sore, Pak. Selamat sore, Mas. Nggak jadi deh, Pak. Anda ngapain di sini? Cuma sampai depan doang, Pak. Wah, nggak bisa. Sakit apa? Serangan jantung. Apaan tuh? Film. Film. Teman saya ini trauma dengan film. Beberapa bulan yang lalu ada yang minta kita jadi penyandang dana film. Terus filmnya nggak laku? Filmnya laku luar biasa. Tapi waktu itu kita nolak jadi penyandang dana. Teman saya ini nyesel banget.
Lu bilang filmnya nggak bakalan laku. Gua bilang kan kalau pakai bintang top bisa aja laku. Lu aja nggak mau ngeluarin duit lebih. Lu malah bikin stasiun TV, sekarang bangkrut. Bayar catering aja lu nggak sanggup. Itu kan dukun lo yang bilang supaya kita invest di stasiun TV. Gue nyesel pacaran sama lu emang gak bakat bisnis sama sekali. Lu gak bakat bisnis, tau gak? Lu yang goblok. Lu yang goblok, gue nyesel kenal sama lu. Setan lu emang. Gue nyesel banget punya temen lu. Goblok lu. Katanya isi apa kentut. See the pyramids along the night. Watch the sunrise on a tropical isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when I dream of here, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'll be so Drop a penny, draw a stone. I guess it's time to let love and drown your anesthetic piece of heart you built for long. Smack my face and you will see the peace ain't never be free. Oh please somebody connect me back into reality. This mighty love, strictly from the bottom, simply from the head. This mighty love, strictly from the bottom, simply from the head. Wasn't anybody in my hands, I simply done those last black things. Got no mother, brother, sister. What the bloody hell is it? She's the Mas, barusan nonton Blue Biru ya? Iya tapi filmnya putus. Pulang semua penontonnya, tinggal saya yang terakhir tuh. say hello because I wouldn't be true. I won't say goodbye because I never will. If I told you that the sky was green today, lying upside down, looking at the grass. Gue gagal. Enggak juga. Filmnya putus tengah jalan kan?
track record gue udah gak bersih lagi. Dan show berikutnya jadi gak ada karena gue. Kenapa sih kamu telat? Motor gue dicuri orang. Terus gue mesti jadi figuran film. Gue dikejar-kejar orang di pasar, tas gue dicuri orang. Gue harus ketemu seniman gila. Wow. Tapi kamu tetap bisa sampai. Dan cuma telat berapa menit? Ya, tapi tetap aja gue gagal. Tahu nggak? Gue masih penasaran lo film tadi endingnya gimana? Ya, ini endingnya di sini. Angelique. Hah? Nama aku Angelique. Ternyata emang bagus namanya. Gue Johnny. Kamu kenal sama projectionistnya? Kenal? Kenal banget, kenapa? Mungkin nggak kalau kamu minta dia puterin roll terakhir buat gue? Pacar aku bisa sewot nih, dia tahu aku dapat kursi di tengah. Salah ding, mantan pacar. Dengan kostum yang berkilau dan angin sedang kencang-kencang berhembus di Jakarta, dan aku kan berada di teras rumahmu saat air engkau sudutkan dan kita bicara tentang apa saja. Gue ketemu dia tadi pagi. Lah, lu kan mau tidur siang mulu. Ya. Loh, kok udah habis sih? Cepet amat. Terus endingnya gimana? Believe in me that you want me to. You never let somebody close to you. Just promise me that you never let me down. And now that it's gonna last forever. Believe in me that you want me to. You never let somebody close to you. Just promise me that you never let me down. Love me till the end of time. Waiting, I'm gonna be close to you. Every time I see you. Kurang nih. Ya elah, Wak. Motor aja belum kejual, Wak. Hah? Yaudah lah, Wak. Gue cabut dulu, Wak, ya. Ada audisi band nih. Gue mau main drum. Udah tungguin teman-teman gue. Jagain motor, Wak, ya. Ya, Wak, ya.